Terbaru kasus Subang, nasi goreng misterius di rumah Tuti, pengakuan Danu terdahulu kembali mencuat. Pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tak kunjung terkuak. Meski sudah 3 bulan lebih berlalu, publik masih terus menantikan perkembangan kasus terbunuhnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Berbagai upaya telah dilakukan kepolisian, baik ketika ditangani oleh Polres Subang maupun kini saat ditangani langsung oleh Polda Jabar. Informasi terakhir, sudah ada sebanyak 55 orang berstatus saksi telah dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Dari total jumlah saksi tersebut, salah satu yang cukup intens dipanggil polisi adalah Yosef yang tiada lain merupakan suami Tuti sekaligus ayah Amalia. Bahkan, Yosef sudah bolak-balik kantor polisi sebanyak 16 kali untuk menjalani pemeriksaan. Kini, fakta-fakta dari pemeriksaan terakhir terhadap Yosef menjadi sorotan publik. Diketahui, pada pemeriksaan ke-16 kalinya Jumat tanggal 26 November tahun 2021, Yosef ditanyai pertanyaan baru terkait nasi goreng dan puntung rokok di TKP. Menyusul pertanyaan nasi goreng dan puntung rokok, pengakuan Danu soal keluar rumah membeli nasi goreng pada pukul 3 subuh di hari kejadian kembali mencuat. Penyidikan menemukan fakta keterkaitan banyaknya makanan di meja makan dengan kehadiran salah satu saksi kunci sebelum penemuan mayat di Subang. Saksi kunci ini secara tegas menyatakan tak ada banyak makanan di meja saat ia berada di lokasi kejadian pada malam hari sebelum Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan bersimbah darah. Tak hanya itu, saksi kunci ini juga tegas menyatakan tak ada putung rokok di asbak pada saat ia berada di dalam rumah korban. Kesaksian saksi kunci ini mempertegas kesaksian saksi lain yang menyatakan sempat melihat adanya 3 perempuan dan 2 lelaki pada malam hari sebelum kejadian. Apakah Amalia dan Tuti serta pelaku sempat pesta makan sebelum mengeksekusi korban? Atau hidangan biasa untuk menyambut tamu lain? Dikutip via Tribun Jabar dari Surya, polisi memperlihatkan foto nasi goreng dan sejumlah makanan lainnya di meja di rumah TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal itu ditunjukkan kepada para saksi saat berlangsungnya pemeriksaan kepada para saksi kunci, Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. Ada 3 saksi kunci yang diperiksa penyidik Polda Jabar, yakni, Yosef Hidayah, Yoris Raja Amanullah dan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Satu lagi, istri Yoris, Yanti Jubaedah juga turut diperiksa. Yosef merupakan suami korban Tuti Suhartini, Yoris anak pertama dari pasangan Yosef dan Tuti, sementara Danu keponakan Tuti. Sebelum ketiga saksi kunci itu diperiksa, Polda Jabar lebih dahulu memeriksa 3 saksi lain dari luar keluarga korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dari kesaksian salah satu saksi tersebut, dia melihat 5 orang ada di rumah Tuti sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat pada Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Saksi itu mengetahuinya karena pada jam itu melintas di depan rumah Tuti. Saksi itu juga menyebutkan, kelima orang itu terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Sementara, nasi goreng di atas meja di rumah Tuti dijadikan petunjuk oleh polisi untuk mencari pelaku. Di samping nasi goreng, asbak juga dijadikan petunjuk lain. Mengingat dari hasil forensik kedua, ditemukan puntung rokok yang mengarah kepada pelaku. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef yang mendampingi saat pemeriksaan, mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu, penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. 39 pertanyaan untuk Pak Yosef, salah satunya yaitu terkait dengan adanya nasi goreng dan makanan dengan bungkus aluminium foil, ujar Rohman Hidayat, Jumat tanggal 26 November tahun 2021. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosef mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda, Ni Mimin. Pak Yosef tidak mengetahui hal itu, karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef lainnya, menambahkan, dalam pemeriksaan, Yosef ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosef yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Dari 39 pertanyaan, selain soal makanan, polisi juga menanyakan soal ponsel. Dalam BAP-nya bukan hanya dipertanyakan terkait kepemilikan handphone, ucapnya. Polisi juga menanyakan soal puntung rokok di TKP kasus Subang malam sebelum kejadian. Terkait puntung rokok, kliennya mengaku ketika pergi ke rumah istri mudanya di rumah itu asbaknya masih kosong, tidak ada puntung rokok, katanya. Yosef dalam pemeriksaan itu kembali menekankan soal asbak yang terisi di rumah tersebut. Dengan pertanyaan menjurus soal kehadiran nasi goreng dan puntung rokok di rumah kasus Subang, diduga ada pihak lain yang datang.
Bisa jadi ada yang datang ke rumah, tapi Pak Yosef tidak tahu, ucap dia. Selain hal itu, publik juga mempertanyakan teka-teki nasi goreng dengan pengakuan Danu terdahulu. Sebelumnya sempat kontroversi pengakuan Danu selain dimintai banpol, ia mengaku keluar rumah pukul 3 subuh di hari kejadian. Pengakuan Danu keluar rumah pukul 3 subuh itu terlontar dari pernyataan Ki Anom dan Kades Jalan Desa Jagak. Keduanya mengaku Danu memberikan pengakuan saat berbincang lama dengan pemuda 21 tahun tersebut. Di video itu, Danu mengaku pergi sekitar jam 3 namun warung nasi goreng itu tutup. Ia kemudian putar arah untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, ia melewati rumah Tuti Suhartini dan Amalia. Dalam pengakuannya kepada Ki Anom dan Kades Jalan Cagak, Danu mengaku melihat laki-laki dan perempuan sekitar 25 meter sebelum dia melewati rumah Tuti. Danu kemudian memutarbalikkan motor hampir 20-25 meter ke arah TKP. Dan di situ Danu mengatakan, kalau dia melihat sosok wanita dan laki-laki dan jelas melihat siapa orang tersebut, kata Ki Anom menceritakan ulang pengakuan Danu. Itu pas malam kejadian, pas tanggal 18, tambah Ki Anom. Disebutkan Danu kepada Ki Anom dan Kades Jalan Cagak, kedua orang itu berumur sekira 25 tahun. Ketika memberikan pengakuan ini, Danu sampai rela bersumpah di depan Ki Anom dan Kades Jalan Cagak. Danu bersumpah kepada kami, demi Allah, kalau dia melihatnya. Tidak ada tekanan sama sekali dari kami dan Pak Kades, ucap Ki Anom. Namun, pernyataan itu ditarik lagi. Danu mengaku pada dini hari itu ia tidur. Keterangan itu juga dikonfirmasi orang tua Danu. Kendati begitu, pengakuan Danu keluar rumah membeli nasi goreng tersebut diklarifikasi kuasa hukumnya, Ahmad Taufan. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan kliennya tidak keluar rumah jam 3 pagi di hari perampasan nyawa Tuti dan Amalia. Pernyataan Danu sebelumnya diklarifikasi dalam kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Kalau sampai saat ini Danu meyakini pada hari H itu tidur selaras dengan jawaban ibu dan bapaknya, katanya. Ahmad Taufan menjelaskan alasan Danu tidak konsisten dalam memberikan pernyataan. Hal tersebut berkaitan dengan psikologis. Rasa tegang dan terpukul harus mengalami kejadian tragis di usia muda mempengaruhinya. Kami dari kuasa hukum bisa memaklumi bahwa Danu ini masih sangat muda dan di usia muda mengalami kejadian luar biasa. Kadang di BAP ingat kejadian ini ya disampaikan, ingat ini ya disampaikan. Masuk kantor polisi juga mungkin baru kali ini, tambahnya. Ahmad Taufan mengatakan Danu telah meluruskan pernyataan sebelumnya. Keadaan psikologis dia ini yang mungkin membuat beliau sempat dari pemeriksaan yang lama dan hari ini sempat berbeda-beda. Danu sudah mengakui yang harus diluruskan, ujarnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya. Amin amin ya robbal alamin.